ban. Saya Novia Kristi Borupasaribu. Saya Siti Nur Sakinah. Saya Nadila Edward. Saya Suci Nova Jurafika. Dan saya Putri Rahmayati. Inilah produk kami. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk kami. Produk kami ini kami beri nama stack ban atau sensor tekanan ban. Stack ban ini merupakan sistem yang menggunakan sensor untuk memantau tekanan udara pada ban dan memberikan peringatan kepada pengendara apabila tekanan udara di dalam ban terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alasan kami membuat produk ini karena tingginya tingkat kecelakaan pada pengendara motor dan kurangnya kepedulian pengendara motor terhadap keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Produk kami ini dapat memberikan alarm kepada pengendara apabila tekanan udara di dalam ban terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan pada ban. Desain sensor yang kami buat di sini adalah sensor yang digunakan pada sepeda motor yang terdiri dari dua buah produk. Yang pertama yaitu sensor bannya dan yang kedua koordinator, di mana sensor diletakkan pada ban motor sedangkan koordinator diletakkan pada dashboard atau lebih tepatnya pada stang Honda. Sensor yang kami gunakan ialah sensor piezoresistif seri MPX57 yang merupakan sensor tekanan monolitik yang dirancang untuk berbagai aplikasi. Pada sensor ban ini juga terdapat ESP yang merupakan sebuah modul WiFi yang bersifat SoC atau System on Chip, di mana ESP ini dapat menjalankan peran sebagai ad hoc action point atau maupun klien sekaligus. Adapun komponen lain dari sensor ini yaitu DC up the controller, microcontroller noodle MC, di mana microcontroller ini digunakan sebagai input analog dari keluaran sensor MPX57 yang masih berupa analog, kemudian dikalibrasi untuk melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, maka hasil dari pengukuran diteruskan ke koordinator dengan sistem WiFi. Inovasi yang kami lakukan pada sensor ini, pada komponen pada sensor kami tidak menggunakan baterai dan switch on off, di mana sensor ini akan bekerja dari energi kinetik yang dihasilkan ketika ban motor itu bergerak. Selanjutnya pada koordinatornya, di mana koordinator berfungsi sebagai keluaran penerima atau penampilan dan pengatur batas yang terletak pada ban. Adapun komponen dari koordinator ini yaitu baterai, LCD, microcontroller node MCU, mother, keyboard, dan buzzer. Adapun proses kerja sistem koordinator dimulai dengan microcontroller node MCU yang membuat access point. Kemudian, node MCU menjalankan servers menuju adanya koneksi dari sensor. Setelah sensor terhubung dengan koordinator, maka koordinator akan membaca ID sensor terlebih dahulu untuk menentukan posisi sensor ban depan dengan ban belakang. Kemudian monitor akan menampilkan data yang diterima dari sensor tersebut. Pada desain produk kami kali ini, kami menggunakan beberapa tahapan STEM. Tahapan STEM yang pertama yaitu sains, yang mana sains kami menggunakan beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum termodinamika dan yang kedua yaitu hukum Boyle. Yang mana hukum Boyle itu berbunyi, dalam ruangan tertutup, volume sejumlah massa gas berubah berbanding terbalik dengan tekanan pada saat suhu konstan. Sistem pemantauan tekanan ban
Tire Pressure Monitoring System atau TPMS adalah suatu sistem elektronik untuk memonitor tekanan udara dalam semua ban pneumatik pada kendaraan. Sistem ini juga disebut indikasi tekanan ban. Sistem ini memberikan laporan tekanan ban kepada pengemudi baik melalui layar maupun peringatan lainnya. Nah, di sini TPMS terbagi menjadi dua, yaitu TPMS secara langsung dan tidak langsung. Di sini kami menggunakan TPMS secara langsung. TPMS secara langsung atau TPMS langsung menggunakan sensor pemantauan tekanan di dalam setiap ban yang menyatukan tingkatan tekanan tertentu, bukan hanya data putaran roda dari sistem rem anti-lock. Sistem di TPMS langsung bahkan dapat memberikan pembacaan suhu larangan. Sistem pemantauan tekanan ban langsung mengirimkan semua data ini ke modul kontrol, memastikan di mana data tersebut dianalisis, diinterpretasikan, dan jika tekanan ban lebih rendah dari yang seharusnya, dikirimkan langsung ke layar monitor. Pemantauan tekanan ban langsung biasanya mengirimkan semua data ini secara nirkabel. Nah, selanjutnya sensor IoT. Apa itu sensor IoT? Sensor IoT adalah perangkat keras yang mendeteksi perubahan lingkungan dan mengumpulkan data. Sensor IoT dapat mendeteksi hal-hal seperti suhu, tekanan, dan gerak. Dan jika tersambung ke jaringan, sensor tersebut akan berbagi data dengan jaringan. Pada sensor IoT ini digunakan sensor tekanan. Sensor tekanan ini mendeteksi perubahan gas atau cairan. Ketika kisaran tekanan melebihi ambang batas yang ditetapkan, sensor akan memperingatkan masalah tersebut. Mereka digunakan untuk mengukur kebocoran sistem udara kendaraan. Pendekatan STEM selanjutnya adalah engineering. Nah, engineering ini terbagi menjadi dua, yakni teknik kapasitif dan teknik optikal. Teknik kapasitif adalah teknik pengukuran yang didasarkan pada perubahan kapasitansi suatu benda akibat perubahan jarak atau permukaan benda tersebut dengan benda lainnya. Pada pembuatan sensor tekanan ban ini, teknik kapasitif digunakan untuk mengukur perubahan kapasitansi pada sensor akibat perubahan tekanan ban. Ketika tekanan ban berubah, maka jarak antara sensor dan ban juga berubah, sehingga kapasitansi pada sensor juga berubah. Perubahan kapasitansi ini kemudian diukur dan diinterpretasikan sebagai indikasi tekanan pada ban. Teknik kapasitif ini dapat memberikan deteksi yang sensitif dan cepat terhadap perubahan tekanan, dan itulah mengapa digunakan dalam pembuatan sensor tekanan ban. Hal ini memungkinkan pengukuran yang akurat dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem pemantauan tekanan ban pada kendaraan. Teknik selanjutnya adalah teknik optikal. Teknik optikal adalah teknik pengukuran yang menggunakan cahaya sebagai sumber pengukuran. Dalam konteks pembuatan sensor tekanan ban, teknik optik dapat digunakan untuk mendeteksi tekanan atau deformasi pada ban dengan cara mengukur perubahan cahaya atau sifat optiknya. Sebuah sensor tekanan ban berbasis optik biasanya menggunakan prinsip optik, seperti perubahan intensitas cahaya atau perubahan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan atau dilewatkan melalui permukaan ban yang mengalami tekanan atau deformasi. Beberapa metode optik yang digunakan dalam sensor tekanan ban meliputi sensitivitas cahaya, perubahan panjang gelombang, dan fiber optik. STEM yang terakhir adalah MET. Untuk memahami tren dan pola dalam perubahan tekanan pada pembuatan sensor tekanan ban, diperlukan analisis data dari sensor. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan untuk memahami tren dan pola dalam perubahan tekanan pada pembuatan sensor tekanan ban. Yang pertama adalah analisis statistik. Teknik ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata, standar deviasi, dan distribusi data dari sensor. Dengan demikian dapat diketahui pola perubahan tekanan ban pada waktu tertentu. Yang kedua adalah analisis regresi. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel tekanan ban dengan variabel lainnya, seperti suhu atau kecepatan kendaraan. Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tekanan ban. Yang ketiga ada analisis time series. Teknik ini dapat digunakan untuk memahami tren dan pola perubahan tekanan ban pada waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui pola perubahan tekanan ban pada waktu tertentu seperti perubahan tekanan ban pada siang hari dan malam hari. Yang terakhir ada analisis data visual. Teknik ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dari sensor dalam bentuk grafik atau diagram. Dengan demikian dapat diketahui pola perubahan tekanan ban secara visual.
Dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang saya sebutkan tadi, dapat dipahami tren dan pola dalam perubahan tekanan pada pembuatan sensor tekanan ban. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sensor tekanan ban yang lebih akurat dan efektif.